Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Tapi jangan lupa, malam ini kita akan keluar 3 data penting. Yang pertama akan keluar average hourly earnings, lalu akan keluar non-farm payrolls, dan yang paling penting adalah unemployment rate, atau tingkat pengangguran di US. Nah, kemarin initial jobless claim-nya sudah keluar dan hasilnya ternyata di atas dari forecast dan juga di atas dari data sebelumnya. Ya, ini menunjukkan bahwa makin banyak orang yang mengklaim mereka nganggur nih, ya. Nah, apakah hari ini akan senada juga? We'll see. Tapi intinya apa? Di jam rawan 7:30 pada hari ini pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat yang konservatif, ya. Dan ya gue udah sering bahas ya kenapa tingkat pengangguran dan data inflasi sekarang menjadi sangat penting. Karena ya the Feds itu ada patokannya. Ya, patokannya untuk data inflasi itu dia targetnya di 2%. Ya, inflasi PPI, PCE, CPI gitu ya. Dan kalau itu data inflasi semua di bawah sesuai target plus ya pengangguran meningkat, nah itu chance-nya akan semakin besar untuk the Feds minimal menghentikan QT. Gitu, menghentikan QT maybe akan ditambah juga dengan penurunan interest rate. Begitu. Jadi apabila ya ini lanjut meningkat ya pengangguran di US lalu juga data-data inflasi juga bagus di 2%-an bahkan mungkin kalau sedikit di bawah. Nah, itu pasti the Feds akan ditodong oleh Donald Trump untuk melakukan QE. Begitu ya. Kalau Trump gila lagi, dia ngomongnya udah nggak ngomong QT, dia ngomongnya QE ya. Langsung QE begitu. Nah, kalau itu terjadi, liquidity akan ekstra gurih lah. Oke, langsung aja kita lihat dulu sedikit ke chart ya. Untuk chart kita bisa lihat yang nggak terlalu berbeda jauh sih ya. Ya tapi kita apapun itu sudah masuk ke bulan Mei. Ya, Mei ini berarti spring months terakhir ya. Bentar lagi bulan depan nggak kerasa udah mulai summer months. Nah, summer months seringkali ada ekstra resiko. Ya, nantilah kita bahas nanti aja pas sudah masuk ke Juni. Tapi ya gue ingetin aja, kita ini bulan terakhir dari bulan spring ya. Next month mulai dari June itu sudah mulai ke summer month. Dan di summer month seringkali ada ya summer lull ya. Entahlah, kalau sekarang dibahas capek juga, nanti aja pas udah Juni deh ya. Oke, langsung aja kita masuk ke komen. Yang pertama dari Captain Millennial. Thank you, super thanks ya. Seperti yang gue sudah sering bahas, super thanks ini sangat membantu perkembangan di TCI. Karena di TCI ini tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada namanya grup VIP, jadi semuanya for free ya. Nah, jadi super thanks selalu menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Jadi sekali lagi thank you untuk Captain Millennials ya. Next. Wah, ada super thanks lagi dari Herman Lawrence. Sekali lagi thank you ya. Pertanyaan, wah ada super thanks lagi. Wah, keren. Wah, thank you ya. Sekali lagi, super thanks ini sifatnya sukarela ya. Jadi nggak harus ya, tapi sekali lagi ini sangat membantu perkembangan DTCI. Keren ya. Dibuka dengan 3 super thanks. Oke, pertanyaan pertama dari Asep Balagadona ya. Salam tabur tuai. Tolong bahas sell in May and go away. Apa mungkin itu terjadi di kripto? Sedang galau nih gara-gara ada video tentang hal tersebut yang lewat beranda. Makasih Bang. Nah, ini bagus nih ya. Ini pembahasannya cukup menarik sebenarnya ya. Sell in May and go away. Bener nggak sih fakta data statistiknya kita akan coba bahas ya. Jadi ya banyak yang menyatakan di bulan-bulan Mei ini kita jual aja karena akan ngedump. Begitu. Itu banyak yang ngomong seperti itu. Dan itu udah ada dari cycle kedua gue. Cycle pertama gue nggak inget ada yang ngebahas kayak gitu. Tapi cycle kedua cukup sering yang ngebahas itu ya. Sell in May. Nah, faktanya seperti apa? Kita lihat bulan Mei di tahun kemarin ya. Kalau lu jual di bulan Mei ya, berarti di sini nih. Lu jual di bulan Mei ya, di sini. Nah, apa yang terjadi? Market malah rally lagi. Begitu. Oke, ini satu data ya, 2024 ya. Jadi kalau lu jual di Mei, akhir Mei malah sampai ke Juni itu malah lebih tinggi dibandingin harga jual lo. Itu satu ya. Kita lihat lagi 2023 ya. 2023 kita bisa lihat di sini di bulan Mei ya. Kalau lu jual di bulan Mei sini di awal-awal ya. Nah, kalau lu biarin mungkin awalnya wow bener nih sideways, siap-siap bakal ngedam lagi. Taunya apa? Terjadi pump dulu.
Walaupun pumpnya akhirnya ke-reject oleh MA50 ya, dan setelah itu lanjut lagi membuat lower low. Begitu. Lihat lagi data selanjutnya, 2022. Apa yang terjadi? Di bulan Mei, mana Mei? Oh, masih jauh di sini. Nah, di Mei. Lagi-lagi kalau lu jual, awalnya sideways. Tetapi lagi-lagi ada pump di sini. Nah, ini sering kali terjadi. Jadi menurut gua ya, statement sell in May and go away ini sedikit jangan ditiru lah menurut gua. Begitu. Karena kenapa? Seringkali setelah lu jual di bulan Mei ini ada pump dadakan. Nah, pump dadakan ini bisa fake out, ya, bisa juga nggak. Begitu. Nah, seringnya terjadi fake out. Tapi fake out ini cukup efektif buat lu bikin FOMO. Begitu. Jadi kalau menurut gua, no. Ya, sekali lagi kita keluar dari market itu harus berdasarkan SOP. Jangan karena ada common saying atau banyak orang yang ngomong begini, ngomong begitu. Ya, kita harus ada SOP-nya. Kalau gua SOP-nya adalah saat terjadi weekly close di atas dari Bollinger Band di weekly, sekali lagi di weekly. Ya, kalau itu tidak terjadi, ya sudah berarti tidak ada SOP. Begitu. Ya, so kalau gua sih menyarankan jangan. Begitu ya. Tapi baik lagi, at the end of the day, setiap orang punya SOP-nya masing-masing, ada kebutuhannya masing-masing, jadi we'll never know. Ya kalau lu misalkan memang perlu dananya dan lain-lain, ya baik lagi. Ya gue nggak bisa ngomong apapun. Tapi data fakta statistik menyatakan bahwa kalau lu jual di Mei, seringkali lu malah bisa kebawa FOMO lagi karena seringnya setelah lu jual di Mei, itu bulan-bulan selanjutnya sempat naik dulu, walaupun mungkin bisa fake out ya. Tapi waktu jalannya, kalau lo kan nggak tahu nih bakal kemana di sini. Waktu ngepumpnya itu pasti jiwa FOMO akan bergejolak. Jadi lebih baik apa? Ya jangan, biarkan saja, begitu ya. Atau ya bahkan lebih bagus lagi, jangan cuma biarkan saja, tapi terus di CA, begitu ya. Bagus nih, pertanyaannya gue suka ya, berbobot gitu ya. Karena ini memang hal yang banyak dibingungkan oleh orang-orang, begitu. Ini gimana ya? Mei bakal ngedrop nggak ya? Gitu ya. Next dari apa nih? U6 itulah ya. Gua ngomong di sini bukan sekedar ngisi video. Kalimat itu bikin gua sangat respect sama Bang Toshi. Terima kasih edukasinya. Saya akan tetap di sini menyimak update-nya dan belajar. Salam bertuai. Mantap. Yes, karena ya baik lagi ya. Saat gua ngomong di sini tuh gua udah pikir dulu sebelumnya. Gua pikir dulu ya, biar nggak asal nyablak. Begitu. Karena udah terlalu banyak ya, apalah guru, sensei, dukun yang nyablak doang. Udah salah tinggal diem gitu kan. Nah gue gak suka seperti itu. Gue pengen statement-statement gue, ya, pembahasan gue itu berdasarkan fakta data statistik. Nah buat yang cocok ya silakan monggo. Yang pengen dikasih mimpi indah, cuma dikasih janji manis ya silakan. Lebih banyak yang ngasih janji manis begitu. Kalau lu pengen kenyataan yang pahit ya, fakta yang mungkin nggak terlalu enak didengar, ya sudah datang di sini. Tapi dengan lu tahu faktanya, ya dengan lu tahu the truth, it will set you free, begitu, ya. Mantap. Next dari Kanak Sundel. Bener Bang Tosh, DCA is king. Gua sadar gua bodoh. Waduh. Gua milih untuk DCA jangka panjang, which is target gua di 2040. Gua bodoh amat mau bear, mau bull, yang penting gua DCA konsisten per minggu. Mari kita lihat sama-sama di tahun 2040. Nggak, gini loh, kalau bodoh itu apa? Bodoh itu ya udah dikasih tahu nih faktanya, misalkan faktanya salah, nggak seperti itu, tapi bebal begitu ya. Pokoknya nggak bener, padahal udah terbukti salah. Nah itu bodoh. Tapi kalau cuma belum tahu, itu namanya ya hanya belum dapat saja infonya, begitu ya. Ingat, yang bodoh itu seperti keledai, udah jatuh di lubang itu jatuh lagi. Nah itu bodoh. Tapi kalau cuma jatuh sekali di lubang itu nggak bodoh, itu namanya lu belajar. Oh ternyata ini lubang kalau keinjak gue jatuh nih. Tapi kalau lu terus lagi jatuh di lubang yang sama, nah itu bodoh mungkin ya. Mantap, ini berarti benar-benar berpikir jangka panjang. Ya ini untuk apa nih, gue penasaran 2040. Apakah untuk pensiun? Atau jangan-jangan buat nikahan anak atau apa? Ya, tapi bagus. Semakin panjang target lu, semakin aman. Itu udah ada hasil researchnya. Lu bisa lihat. Semakin lama orang masuk di dalam market ya tentunya harus yang jelas juga asetnya ya, jangan aset yang nggak jelas juga ya. Kalau mungkin di saham ya jangan individual tapi indeks begitu ya. Kalau di kripto ya di BTC. Semakin lama lu di market alias time in the market, lu makin kecil resikonya untuk loss begitu ya. Mantap. Next dari Aman Setiawan, hidup punya mindset, kalau nggak dapet berarti bukan rezeki. Kalau bukan rezeki jangan dipaksain. Niscaya kita bisa menghadapi masalah tanpa stres dan hidup lebih positif. Yes, ya makanya itu sering kali gue bilang, kenapa? Karena
ya kalau memang belum rezeki kita, kalau dipaksain jadi jelek, serius. Wah, gila nih temen gue kayaknya lebih cun nih daripada gue, lebih cuan daripada gue. Gimana sih? Wah, lu puter. Ujung-ujungnya nggak dapat juga tuh. Kalau memang bukan rezeki lo, ya nggak bisa. Begitu, ya. Next dari Ricky Kuya. Mantap bang, biarin aja yang bandel mah. Wah, Sunda banget nih. Biarin aja yang bandel mah. Ikut hayu yang kagak ngikut ya kebangetan katanya. Siap DCA terus. Salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga ya. Next dari Kira Dota. Om, thank you. Aneh ikutan saran ente, DCA terus dan sekarang mayan boom om. Memang strategi paling sehat bagi mentalitas kita adalah DCA, bukan timing the market. Yes, ya. Yang timing the market semua pada muntah darah. Ya, lihat aja tuh dukun-dukun, ya. Yang deklarasi altcoin season, deklarasi BTC akan 100.000 di akhir bulan. Kemarin sempat ada yang deklarasi XRP harus berapa ratus dolar dalam 2 bulan. Gila. Kalau itu dihitung matematikanya nggak make sense padahal. Ya jadi lagi-lagi ya. DCA itu enak, tentram, profit lagi ujung-ujungnya ya. Makasih Om. Sekarang tiba-tiba dapat rezeki untuk beli untuk peluru dan siap DCA lagi. Mantap. Next dari Ramdan Yusuf ya. Makasih Matoshi, berkat dengerin terus udah DCA tiap hari, konsisten. Alhamdulillah cuan. Gak perlu pakai cara ribet sesimpel ini. Gak perlu ikut-ikutan orang FOMO. Bukan tentang siapa bakal yang hoki, tapi siapa yang mau sabar, menunggu, dan konsisten. Saya nerapin 90% BTC, 10% BNB. Porto jarang merah. Thank you TCI. Salam tabur tuai. Mantap ya. Jadi sekali lagi ya, kalau mau di-tweak, boleh, 70-30 boleh nggak bang kita tweak? Boleh, asalkan yang digedein BTC, jangan alts-nya. Begitu. Ya mau 100% BTC pun nggak masalah. Yang udah mulai nggak bagus, itu, wah bang, gue BTC-nya 30% aja. Bang, gue BTC-nya 20 aja. Ya silakan, cobain aja. Itu lu kayak ngebangun rumah 10 tingkat, tapi pakai fondasi rumah 1 tingkat. Ya silakan kalau nggak rubuh ya. Next dari Hendra. Betul, dukun mulai banyak keluar lagi bang. Yap. Ada lagi nih, berarti lu udah ikutan jadi salah satu orang yang melapor lagi ke gue. Udah, yang penting apa? Jangan didengerin. Kan gue udah kasih tahu toolnya supaya lu nggak kemakan lagi. Ya simpelnya apa? Dukun tuh akan deterministik. Dia akan bilang pasti begini, pasti begitu. Deklarasi ini, deklarasi itu. Lu masuk segini, masuk 20 juta, jadi berapa M? Ya itu kata-kata khas dukun. Begitu ya. Nah kalau udah keluar ciri-ciri seperti itu, ya jangan dideketin. Sama kayak gini lah, lu misalkan dapat makanannya bau busuk, lu gak akan makan kan? Nah ya udah sama kayak gitu. Lu udah ngeliat, wah ini kayaknya dukun ya, jangan didengar. Begitu ya. Next, wah thank you, ada super thanks lagi dari Noira MF ya. Halo bang, terima kasih banyak ya. Saya sebelumnya sempat nyangkut di XRP dan ETH, tapi sekarang udah atur pulang porto jadi 55% BTC dan 45% alts, XRP dan ETH. Puji Tuhan, total portofolio juga sudah mulai membaik. Sekarang ada di kisaran plus 8% versus total porto versus total porto. Saya mau tanya kelanjutannya. Saya mau tanya lanjutan. Salah baca ya. Bang Toshi sempat bilang kalau mau ambil profit atau TP dari ETH atau XRP, idealnya tunggu weekly close di atas dari upper band, dari Bollinger Band. Pas saya cek chartnya, angkanya itu ETH weekly close di atas 3.841. XRP harus weekly close di atas dari 3,01. Apa benar bang? Coba kita cek ya. Gue juga nggak hafal satu-satu. Untuk ETH, coba kita lihat dulu. Bollinger Band sekarang itu ada di angka 3.842 ya, bener nggak? Yes, beda tipis-tipis lah karena sama ya, Bollinger Band juga bergerak. XRP ya harusnya kalau udah bener satu bener lagi yang lainnya ya. XRP di $3. Yes, bener ya, bener seperti itu ya. Apa benar? Benar. Segitu dulu aja bang. Yes, jadi gitu ya. Nah, cuman mungkin saran dari gua, ini BTC tinggal dikit lagi ke 60%. Nah, mungkin kalau lu mau DCA lagi, fokusnya lebih ke BTC dulu sehingga dapat 60-40-nya begitu. Nah, nanti kalau sampai udah masuk ke altcoin season, tenang. Ini alts lu akan nge-boom sendiri kok, begitu ya. Apalagi kalau di sini alts-nya bukan yang aneh-aneh ya, XRP, ETH gitu, bukan yang kayak gua nggak pernah dengar. Soalnya banyak orang yang kadang-kadang, "Bang, gimana Bang? Porto gua makin merah, makin nggak jelas itu. Alts-nya apaan? Ini gua nggak pernah lihat seumur umur gitu ya." Dan gue lihat market cap-nya kadang-kadang, waduh, ya mikro begitu ya. Ya tapi segini oke. Ya cuman saran gue kalau bisa tetap make it 60-40 lah. Supaya apa? Supaya jadi kita kayak disiplin, kayak punya kayak udah punya pakemnya begitu ya.
Next dari Den Benny. Makasih kok, nggak kerasa di awal semakin kesini jadi kerasa edukasimu makin bikin tenang di kripto. Tiba-tiba nyadar, kok jadi sabar dengan market. Wah, mantap ya. Ternyata 3 golden rules, reaksi pada market, jangan prediksi dan lebih jahat dan lebih jahat dari mantan. Manjur kayak obat, nggak langsung sembuh tapi berproses sembuh. Makasih kok, salam bertuai. Mantap ya. Ya memang harus pelan-pelan begitu. Orang ya masa nih ya baru keluar dari dokter minum langsung sembuh, enggak kan? Harus minum dulu. Bahkan kalau antibiotik harus sampai habis dulu obatnya kan. Nah sama, ini juga harus pelan-pelan. Nanti lu tiba-tiba sadar, mulai nggak sakit nih. Gue mulai seger nih ya sama. Lu juga nanti akan sadar bahwa wah, kok jadi nggak deg-degan ya? Oh jadi bisa tidur ya? Dulu ada yang pernah bilang, bang, gue tadinya nggak bisa tidur loh bang. Sekarang gue tidur nyenyak-nyenyak aja bang. Ya kenapa ya? Karena lu nggak berjudi di market. Lu beneran investasi di market. Dan lu mikirin lu resiko gitu ya. Mantap, mantap, mantap. Ini ciri-ciri berarti sudah benar-benar meresap ke otak ya. Next dari Nofri Rahmat ya. Berkaca dari 2013, 2017, 2021 menurut all time salah baca gua. Sebelum all time high kuartal 4 selalu terjadi koreksi 30-40% dulu dan prediksi musim ini Juni sampai Agustus akan ada koreksi dalam sebelum manjat lagi ke all time high kuartal 4 2025. Gimana Matoshi? Apakah kemungkinan akan terulang lagi seperti siklus-siklus sebelumnya? Nah, sebenarnya kalau perhatiin ya, Juni sampai Agustus itu apa? Itu adalah summer months. Nah, ini pas nih. Wah, keren nih. Wah, ini gue suka nih ya. Artinya, ini satu spesies sama gue nih. Suka ngeliatin fakta data statistik. Memang benar ya. Bulan-bulan musim panas di US ya. Juni, lalu Juli, Agustus itu seringkali ada pelemahan di market. Sampai ada term summer lull. Seperti yang gue bahas tadi di depan sedikit ya. Nah, ya jadi ya benar. Memang ada kecenderungan seperti itu. Lu bisa lihat di sini ya. Lu bisa lihat BTC. Sebentar ini kita ubah dulu ke ini ya. Kita ubah dulu ke BSP. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pelemahan BTC ya terjadi kapan nih? Lower high, lower low, lower high, lower low. Di bulan-bulan apa? Dari Juni sampai ke mana? Sampai ke mana? Ya, ini sampai Oktober sih sebenarnya. Tapi sebenarnya drop-dropnya tuh ya sampai Agustus tuh ya. Karena kalau lihat low terendah itu di Agustus, bukan di September. Begitu. Nah, ini di 2024. 2023, coba kita lihat 2023 nah sini. Dari Juni ini ada sih sedikit rally dulu. Rally dulu Juni, and then apa yang terjadi? Trend melemah lagi ya. Ini dari Juni sampai ke Agustus. September mulai menguat lagi ya. Dan ini lu bisa terus tarik ya. Tapi ini mungkin ini enggak terlalu sih. Ini enggak terlalu kerasa nih di 2021 ya. Di 2021 paling cuma kerasa Juninya aja ya yang lemah. Julinya malah menguat. Julinya menguat, Agustusnya juga lumayan begitu. Nah, ini mungkin sedikit anomali nih ya. Ya mungkin karena MA50-nya berhasil mantulin ya. Tapi in general, yes, Juni, Juli, Agustus seringkali ada pelemahan. Tetapi yang menjadi permasalahan apa? Kita nggak pernah tahu nih pelemahannya separah apa. Nih kayak contoh di sini nih. Juni sampai Juli, Agustus ya ini awalnya lemah, sempat menguat lagi tapi lemah lagi nih akhirnya. Nah jadi baik lagi, cenderung ada pelemahan di situ. Kenapa? Ya mungkin di summer months orang-orang di US lebih chill, mungkin lebih pengen vibe libur mungkin ya, I don't know. Tapi ada benernya, dari Juni, Juli, Agustus seringkali bagus-bagusnya sideways ya, jelek-jeleknya tuh drop begitu ya. Jarang sekali bullish begitu, tapi ada begitu ya. Jadi quite interesting ya. Jadi ini keren nih. Gue suka banget orang-orang yang suka merhatiin pattern ya. Mantap. Ini bekal yang luar biasa nih ya. Suka merhatiin market, pengen cari pattern tertentu. Mantap, mantap, mantap. Tinggal ini ya, remindernya nih ya. Remindernya kalau sampai Juni, Juli, Agustus beneran terjadi pelemahan, DCA nggak? Nah itu DCA. Kalau DCA ya bagus. Kalau nggak ya coba deh, cobain dulu sampai tobat di market ya. Next, yang terakhir dari Erni Riani. Berkat channel ini gue merasa jadi rada pinter dikit. Waduh, Sunda banget ya, rada pinter dikit ya. Jadi ngerti makroekonomi, dikit-dikit ngerti market dan how to react to every scenario in the market ya. Makasih ya. Alhamdulillah udah cuan, bisa renovasi dapur. Biarin aja diomongin tetangga, enggak. Ini klasik nih ya.
biarin aja diomongin tetangga nggak keluar rumah tapi duitnya ada aja. Karena kata Bang Toshi, mending kalau kita punya BTC nggak usah bilang-bilang. Makin kesini makin berasa simpen uang di deposito berbulan-bulan nggak ada artinya. Niatnya nabung tapi kok hilang nilainya, nihil. Kalah sama apa yang gue dapat dari BTC. Sekali lagi makasih Toshi and team. Love you guys full to the moon and back. Wah, thank you ya. Nah, ini beberapa yang gue pengen bahas dikit nih ya. Nah, jadi ya, ini memang kadang-kadang masih sering terjadi ya. Apalagi kalau mungkin lu masih sering bolak-balik mungkin ke desa gitu ya. Wah, kalau lu diem-diem di rumah tapi ada duit, nanti dikiranya itu apa namanya, main tuyul katanya. Tapi nggak, udah mendingan lu diem aja, bilang ada berkat dari Tuhan ya. Ada, pokoknya gua ada berjualan aja lah secara online begitu. Karena ya lu technically jualan, lu jual beli BTC gitu kan. Ya, tapi udah nggak usah kasih tahu BTC. Nanti yang ada lu dibilangnya, wah apalah penipu dan lain-lain. Banyak loh orang yang apalagi di kampung ya, ada cerita beberapa member TCI dulu, bang gue dibilang penipu bang gara-gara gara-gara investasi kripto katanya. Wah nipu katanya ya. Mending gak usah cerita, udah bilang aja dapat rezeki dari yang di atas, udah beres ya. Nah sisanya kalau untuk urusan ini ya gini, sebenarnya punya fiat nggak masalah, fiat perlu. Kenapa? Karena gini, BTC kan ada volatility-nya begitu. Ya sekarang kita enak nih, tapi waktu kemarin drop kan sakit perut begitu. Waktu drop di sini sakit perut gitu. So, tetap boleh punya dua-duanya. Yang penting jelas ada berapa-berapanya, dan yang penting jelas juga lu punya dana darurat. Gitu. Jadi kalau sampai amit-amit ada hal yang tidak enak, lu tiba-tiba misalkan kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber mata pencarian, nah lu ada backup dulu nih, begitu ya. Karena sekali lagi kita nggak pernah bisa tahu market kalau lagi kondisinya buruk, kan sayang lu sebenarnya jual BTC-nya, gitu kan? Ya balik lagi sih sebenarnya ke 3 golden rules, gitu ya. Mantap. Oke, itu kurang lebih untuk pembahasan komen pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wobby. Buat kalian yang sudah sering nonton ECWT sesi kedua, kemungkinan besar sudah nggak terlalu asing dengan Wobby. Ya, jadi Wobby ini adalah suatu platform untuk kita trade futures. Nah, yang unik dibandingkan dengan platform lain adalah Wobby ini mereka ada AI. Nah, AI ini adalah seperti teman kita lah, makanya disebutnya AI buddy ya. Nah, kita bisa pilih dengan berbagai macam jenis resiko dan juga berbagai macam jenis aset, begitu ya. Nah, di sini contohnya ada Donald ya, ini jelas ada wordplay ke Donald Trump ya. Lalu juga di sini ada Elon Musk ya, ini wordplay ke Elon ya, dan banyak lagi begitu. Jadi ada yang konservatif, ada yang agresif dan seterusnya ya. Dan selain itu juga tentunya kita bisa trade secara manual ya di bagian terminalnya. Nah, yang unik dari Wobby ini adalah mereka ini ada rebate voucher. Sekarang mereka 100 USDT ya, tetapi kalau menggunakan link referral kita di bawah ada upgrade nih dari hanya 100 saja menjadi ke berapa? Jadi ke 250 USDT. Ya, buat yang tertarik untuk coba silakan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan bisa mulai trade di Wobby. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano di sini kena semua ya. Buat yang konservatif profit, yang agresif profit. Asik bener ya. Oke, kita lihat berapa persen. Buat yang konservatif, posisi longnya kan di sini nih target TP-nya. Nah, profit sebesar 3,05%. Buat yang agresif, kena di target TP yang di atas. Nah, ini profitnya sebesar 5,69%. Asik ya. Itu untuk setup long kemarin ya, udah profit. Nah, untuk posisi shortnya kita lihat besok. Kalau besok daily close-nya jam 7 pagi masih di bawah dari 0,7209, ya berarti ada potensi setup short. Tapi ya udah, kita lihat aja besok. Kalau sampai close-nya di bawah ya sudah, berarti kita ada setup ya. Posisi spotnya masih sama. Di angka 0,6825, MA50 dan juga MA20 ya. Itu untuk posisi spot dan futures di Cardano. Untuk BNB kita bisa di sini posisi longnya posisi short ya, salah ngomong. Posisi shortnya udah kena target TP juga. Retest 1, retest 2 di MA50, kita kebuka posisi short dan posisi short kita profit sebesar ya tipis sih, tapi ya oke lah ya, 0,65%.
Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 597,78 yang cukup dekat dengan EMA 20, maka gua akan hitung sebagai confluence. Lalu buy limit kedua ada di 591,47 dan yang terakhir di angka 598,716. Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita bisa lihat di sini ya, dia belum ada setup futures, tapi hari ini mulai ada tanda-tanda angka 3,472 mulai menjadi support lagi. We'll see apakah dia nahan. Kalau dia nahan, nah ada potensi bisa buka posisi long ya. Nah, tapi untuk sekarang spot dulu aja. Spot di angka 3,4729, lalu di EMA 200 atau di angka 3,247 dan yang terakhir di angka 2,94 ya. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, gua akan ingatkan lagi seperti biasa 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur kalau tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.